17 ayat 15. Surat 17 ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ketemu apa? Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan rahmat Allah kita masih diberikan oleh Allah panjang umur sampai malam ini. Karena panjang umur itu juga penting. Ya, di samping panjang umur kita diberikan kesehatan. Ya, sebab berulang kali saya nyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi sebaik-baik orang itu orang yang panjang usianya, banyak kebaikannya. Pengen panjang umur, Pak? Caranya harus jaluk ke Gusti Allah. Tapi di samping minta kepada Allah harus ada upaya konkret yang harus dilakukan. Ya. Jadi upaya konkret yang dilakukan itu sampai minta banyak. Allah matawil umurna hasin akhlaqona bil ilmi wa tuqa yakin wasid. Itu permintaannya Allah, panjangkan umur kami, perbaikilah akhlak kami. Ini kan termasuk minta. Tapi upaya konkret itu harus ada. Ya, upaya konkretnya adalah satu, untuk kepingin panjang umur. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba yubsatalahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi atharih falyakul rahimahu. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ya, dipanjangkan usianya, hendaklah dia selalu silaturahim. Silaturahim itu manfaatnya besar. Ya. Ini satu. Yang kedua, makannya harus halal thayyib. Nek halal gak thayyib ya soro. Halal itu ketentuan umum. Halal itu ketentuan umum, ya. Apapun yang kita makan harus halal. Dan kalau kita lihat mengacu kepada surat 16 ayat 114, surat 16 ayat 114, maka makanlah yang halal lebih baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Jadi di situ ada halalan thayyibah. Thayyib ini sangat individu. Sampai punya tekanan darah tinggi, ojo mangan sate. Tekanan darah tinggi untuk sate dari molas. Kalau takkan Pak Kosim bilang ya, akhirnya kan geblak ini. Itu tidak boleh. Ya halal ya tempat gak toyib. Ya, jadi makan yang dimakan itu harus halal, dua toyib. Yang ketiga ukuran makan. Ukuran makan apa? Ukuran makan ini surat 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ya. 7:31. Ya. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi untuk tahu berlebihan itu kan dari apa? Rasulullah SAW kalau makan itu perutnya dibagi tiga. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Nek manganan ini kakean, udara kakean, gelege. Gelege nanti muni alhamdulillah. Gelege ini astagfirullah kakean, mesti gitu.
Tapi umum apa? Seorang laki-laki melihat di jalan ada orang cantik, apa enggak sikap sampean? Yo apa? Subhanallah. Kagum kayaknya Allah kok iso ayu nih. Tapi mari ndelok sampean harus astagfirullahaladzim wis dudu wae kuwi kok. Jadi delok terus. Satu kali tapi suwe ojo. Rasulullah SAW mengingatkan kepada Ali, lakal ula wale kesania. Yang pertama tadi boleh kamu, yang kedua tidak boleh. Ya, mari delok ayo nih balik mana? Yang kedua ini haram. Ya, lah disinilah memang agama itu menuntut kita supaya kita itu paham agama. Karena amalan apapun, sehebat apapun amalan selama tidak didasari ilmu, mardudatun la tuqbal. Apa? Sama nggak pernah ngaji kita bidayah. Dulu itu bidayah itu hidayah itu kecil saya kira-kira tahun 55. Itu kalau ya abah saya ngaji ke Yai Bajuri. Jadi mesti moco kitab bidayah itu padahal bidayah itu hidayah katanya orang dulu kereng kitabnya. Padahal hidayah itu awal dari petunjuk. Tapi di situ ada kata-kata wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang berbuat tidak dasar ilmu, amalnya ditolak alias tidak diterima. Kalau bahasa Quran nih surat 17 ayat 36. Wala takfu. Ayat 17:36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabannya. Jadi ini kalau baca Qurannya gitu. Jangan sampai melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Makanya semua didasari ilmunya, tidak ada ilmunya, nggak boleh. Mesti salah. Ya. Dan ilmu itu dalam bahasa agama tidak boleh sekedar melihat, tahu betul. Tanya kepada yang ahlinya kalau tidak tahu. Ya, ojo nganut ae. Ono ya ini ngono melokmu. Ya ini benar. Iya, Pak. Umumnya orang kan melok ya iya. Dan ya ini salah. Loh, ya ini salah, coba lihat. Kalau ya ini salah, sampai lihat surat 14 ayat 22. Wa barazu lillahi jami'a wa qala du'afa'u lil ladzina istakbaru. Wa barazu lillahi jami'a. Dan berkatalah syaitan tatkala. Berarti 21. Dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong. Ya, lemah itu maksudnya orang lemah itu berarti pengikut. Sombong itu kiai ini. Terus? Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami azab Allah walaupun sedikit saja? Ya. Mereka menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh ataukah bersabar? Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Loh, berarti apa? Kalau benar sampai ini ya. Ini apa sampai sakit dalam pulang begitu seksual tidak itu ukurannya. Ya, kamu mengeluh atau bersabar. Gak orang podo kayak semetu nak kayak semetu. Ya. Nah, tunggalnya saya waktu corona kan ada masjid yang mengatakan ini. Terus Pak Soleh kekerasan. Lalu saya kan ngomong, orang masjid kok ditulisi jamaah harus cuci tangan, pakai masker. Saya mau dengan itu, sampai ganti Quran mari. Terus kau lah saya ngaji. Sekarang nggak boleh ngisi. Iya Pak Soleh, tanggung jawab orang apa-apa. Sing celuk aku ya.
sampean nek celuk sampean gak dalil takon aku. Dalil Quran, hadis tak jawab. Nek takon polisi, nek perkara UUD 45 Pancasila takon aku. Saya juga ngerti. Ya, gak berani marwah. Ustaz terus tiang-tiang niku kengen sik di rairien ya gak apa-apa ya. Soalnya kan wedi ya. Nah, sebab nganut pemerintah coba kita nanti akan dipimpin ini. Coba kita lihat hadis ya. Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah Hindun, beliau mengatakan ya, saya mendengar dari Rasulullah SAW. Rasulullah akan bersabda begini, innahu yusta'malu alaikum umara, sesungguhnya kamu nanti akan dipimpin oleh umara ya, fata'rifuna tungkirun, kamu kenal mereka baik tapi kamu ingkari. Baiknya apa? Islam wonge. Gak baiknya apa? Sistemnya bukan Islam. Ya. Terus Rasulullah mengatakan, faman karya faqad bariya. Siapa yang benci terhadap kepemimpinan sing salah ini tadi, dia bebas dari dosa. Waman angkara, siapa yang ingkar terhadap perbuatan yang salah tadi, maka dia salimah, selamat ya. Tapi walakin man radiya wa taba, siapa yang setuju mengikuti, halaka, rusak dia. Terus qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, afalan nuqatiluhum, apa enggak kita perangi saja mereka? Apa jawabnya Rasulullah? Lah, jangan, maqamu fikumus shalah. Selama mereka sholat, ojo. Itu kan ada begini. Jadi ada sesuatu yang enggak cocok, saya enggak mau. Sampai enggak cocok nganut pemerintah melok ae, harus berhadapan dengan surat Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Harus berhadapan dengan itu. Surat 33 ayat 66, 67, 68. Apa? Surat 33 ayat 66, 67, 68. Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Lah kosong lah. Mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Terus? Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Ya apa tulisan? Menyesal apa enggak? Alangkah baiknya kalau sudah julungan Quran sampai hadis. Dia mengatakan, ya Allah ya Tuhan kami mengikuti pemimpin pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Allah, timpakan mereka azab 2 kali lipat. Kutuklah mereka dengan. Ini kan begitu. Nah orang-orang ini, Ustaz masuk sampean enggak moco An-Nisa 59? Moco aku. An-Nisa 59 kan gitu, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, coba sampean lihat terjemahan ini. Wahai orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi ada begitu catatan di bawah itu. Kalau pemerintah benar, saya taat. Saya mesti taat. Ya, tapi kalau nggak benar, saya nggak taat. Nggak taat ini nyalain negara, enggak. Pasal 29 ayat 2. Udah 45, udah 45 pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2. Negara menjamin setiap warga negara meyakini mengamalkan sesuai dengan agama keyakinan. Nah, keyakinan masing-masing, keyakinan saya begitu, ada apa? Ya. Ulil amri minkum, yang memegang kuasa di atas kamu lah. Ulil amri itu minkum apa minhum? Campuran. Loh, umaro kita itu ya
ya ya ana sing apa baik tadi, tapi ada yang sistemnya minhum. Masa menurut saya? Ya, siapa tanggung jawab di akhirat nanti? Gak iso tanggung jawab dhewe. Salahnya sampean melo. Lho ya. Lah sampean dikai Quran ya apa sih? Sampean mosok gak eling, Mas aku ya gak teko ya ben, coba eling ya. Rasulullah SAW waktu khutbah di khutbatul wada, haji terakhir Rasulullah. Pidato di Arafah itu panjang lebar. Rasulullah mengatakan ya di hadapan 120.000 sahabat itu antara lain, ya ayyuhannas fa'aqilu ayyuhannas, berfikirlah kamu wahai manusia. Qad taraktu fikum amroini, sungguh aku tinggalkan kalian dua perkara. Amron bayinan, perkara yang jelas. Ma intamasaktum bi malan tadilu abada, yaitu sesuatu yang apabila kamu berpegang teguh pada keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Lan dengan lam gak bodoh. Nek lan sama sekali tidak mungkin terjadi. Nek la mungkin bisa terjadi. Jadi lan itu adalah apa? Sama sekali tidak mungkin terjadi. Apa? Amron bayinan itu kitabullah wa sunnati Rasulullah. Jadi kan mestinya begitu. Ya, ngomong dalile ngono krungu ngono tapi praktek gak. Ya, saya tidak mau. Ya, nah inilah mestinya kita itu harus didasari ilmu semua. Ilmunya Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran Sunnah cukup, lebih dari cukup. Masuk Quran kalam WHO. Tidak masuk Quran kalam WHO. Gak mungkin. Saya pernah bagikan tulisan saya. Kitab Al-Quran adalah satu yang kitab yang memberikan solusi dari seluruh problem kehidupan. Pernah itu saya kasih sampean. Bueling mau enggak? Soalnya ngono mana dilempet-lempet cukup putune kayak layang-layangan hilang. Enggak ngono ya. Sama kan pernah saya sampaikan itu ya. Apa kata Rasulullah? Ali cerita, Rasulullah bersabda, "Inna satakunu fitnah." Kamu nanti akan dihadapkan fitnah. Ya. Terus fakultu, saya tanya kata Ali, "Mal makhruj minha ya Rasulullah?" Apa solusinya Rasulullah kalau saya dihadapkan fitnah? Rasulullah jawab enggak ibu-ibu. Kitab Allah, kembali kepada Al-Quran. Fi naba'u ma kana qablakum. Al-Quran memuat berita-berita umat sebelum kamu, wa khabaru ma ba'dakum. Berita yang memuat Al-Quran yang memuat berita yang sesudah kamu. Jadi dulu maupun yang datang sudah ada di dalam Al-Quran. Syukurlah nggak ya sehingga di dalam pidato yang panjang Rasulullah mengatakan ya dalam situ Al-Quran inilah Al-Quran ini la yasba' min ulama tidak pernah kenyang mempelajari Al-Quran. Sing kenyang ini enggak ulama. Jadi kalau ulama itu la yasba' min ulama kata Nabi. Jadi ulama tidak pernah kenyang mempelajari Al-Quran. Wala yakhlaq wala kasratul radi. Ya, Al-Quran tidak pernah rusak walaupun banyak yang menentang. Ya. Dan Al-Quran adalah selalu jin-jin itu mendengarkan Al-Quran. Sampai jin mengatakan inna Qur'anan ajaban yahdi ila rusdi. Itu kan jin-jin sampai mendengarkan bacaan Al-Quran. Kan ada ya Al-Quran bukan surat jin. Surat Al-Qaf. Ya, ayat 29 sampai ayat 32 misalnya. Ya, kan gitu itu. Apa? Surat 46. Ayat 29. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu
jin diciptakan teko api apa dia siksa ya? Iya. Padahal jin itu diciptakan khalaqal janna mim marijim min nar. Ya wedi api ane. Ane manusia teko lempung ini gak wedi belah. Wandel. Dadi boto kenapa. Nah, inilah. Jadi mestinya ya jin-jin itu mendengar sampai pendiri Hizbut Tahrir Imam Taqiyuddin An-Nabhani. Quran itu apa? Nizamun kamilun syamilun yu'aliju masakil hayati jami'ah. Undang-undang Allah yang sempurna ya, syamilun yang menyeluruh, yu'aliju masakil hayat yang bisa memberikan solusi tetap terhadap problematika kehidupan jami'ah. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Al-Quran. Nah saya ngomong Islam kok katut aja. Katut apa? Katut WHO. Termasuk Arab Saudi. Arab Saudi kan saya dikene ngomongnya. Ustaz sampai ini wong kene Arab Saudi wedi corona. Saya enggak takut corona, takut kepada Allah. Ya. Takut corona gak ketok ae. Loh, corona kan kelihatan sampean. Waktu saya kalau masjid saya kan saya pasang ini ya. Poster ya satu ini. Kalau saya melihat Riyadhus-Shalihin halaman 311 itu sebelah kiri atas. Babnya hanya satu dok. Ya, Imam Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi itu kan muat hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, wa mastama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada satu kaum yang berkumpul di antara rumah-rumah Allah. Kumpulnya apa? Yatluna kitab Allah wa yatadarusuna bainahum. Mereka membaca ayat-ayat Allah dan mempelajari isinya. Kecuali tidak ada kecuali 4 ini. 1, anzalat alaihimus sakinah. Allah menurunkan ketentraman dalam hatinya. Orang kalau hatinya tentram, imunnya tinggi. Terus yang 2, hafat malaikat. Malaikat mengelilingi mendoakan. Corona itu gaib bagi kita. Malaikat gaib bagi kita. Tapi anak malaikat ini Covid gak mlebu. Cungkan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ghasyiyamur rahmah. Allah menutupi dengan kasih sayangnya. Mosok sampe ditutup kasih sayang Allah di maskeran ae. Enggak, masa ditutup kasih sayang Allah dengan si maskerannya. Apa gak yakin ngomongin Nabi? Kurang yakin. Ya kurang yakin. Yang keempat adalah apa? Wa dzakarallahu fiman indah. Orang ini disebut oleh Allah di sisinya. Artinya apa? Allah kalau mencintai orang dipanggil. Jibril panggil. Jibril ini, ta'ala ya Allah, labbaik ya Allah. Ada apa? Saya mencintai orang-orang ini, mempelajari ayatku di rumahku di muka bumi. Oleh karena itu sampaikan kepada seluruh penghuni langit bahwa mereka ini adalah orang-orang yang aku cintai. Jadi kalau dicintai Allah, malaikat Israel sebagai nyabut kenal apa enggak? Kenal, berarti katanya nyabut itu. Oh iya Jibril tahu ngandani aku ngono. Ya. Apa? Loh, iya pokoknya sih biasa membaca Al-Quran. Makanya kan di masjid saya tanya jamaah di sana. Tidak ada yang kena corona. Mulai 20 April 2020 sampai sekarang. Gak ada maskeran. Sing rame-rame masker 2021 bulan Juli. Banyak. Lurah ngomong. Para nek lurah ngelarang kon nanggon gue. Saya segitu. Alhamdulillah saya kasih poster ini. Melebihi poster. Ya kan sing kena blas. Dokter maskeran bolak-balik, APD-an yo. Sing meninggal di Indonesia sudah 751. Dokter masker itu 4 jam ganti baru. Masker motor ya iku wae. Saya di masjid mana saja. Pak Ustadz ini maskernya. Oh ya terima kasih. Tak cek ngene motor. Saya tidak pernah maskeran. Saya mohon maaf Pak ya. Saya tidak biasa maskeran. Aku nih nyopir tak cendal nong ini tak ngene janggut, ngene anak polisi tak unggahno, ngene cek rame-rame. Ya. Loh ya.
Loh, saya takut hanya kepada Allah. Cuma iki mek ngene dak iki wong gak ora bodoh-bodoh ngene iki. Kok kon ndukur apa jare tatae. Cekel-cekelan tak pasang gini. Jadi nanti kalau ada polisi tak angkat gini. Weh, mari. Kan gak ana tak dukno maneh. Ya, sebab keyakinan saya begini, Pak. Saya mengingat Rasulullah SAW pernah mengatakan la tatanafas fil ina. Sampeyan ngombe panah, ojo disebul. Nek sampeyan sebul kira-kira sesuatu yang sampeyan keluarkan itu tidak baik. Nek sampeyan tahan terus ana kene. Gelibet ae ana kene, tambah kena sampeyan. Iya. Loh, tambah gelibet kena malah. Ya, pola keyakinan ini. Ya, lah keyakinannya apa? Misalnya surat 6 ayat 17. Itu kan perlu kita yakini. Wajib kita yakin terhadap janji Allah itu. Surat 6 ayat 17. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Ya. Terus? Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Coba satu lagi di surat Yunus ayat 107. Ya hampir sama, cuma agak lebih panjang. Surat 10 ayat 107. Hampir berakhir. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang Dia kehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu wajib kita yakini. Itu pernyataan Allah begitu. Ya, kecuali apa macan muncul melayu ngene lah kita lari. Ojo ngene aku gak wedi Gusti Allah tok dipangan sampean. Lah nek corona kelihatan sampean. Loh, gak kelihatan gak apa wedine ambek tahamin. Ya, kecuali kalau ada harimau, Pak, lepas dari sana. Oh, aku wedi nang Gusti Allah tok. Mare ingat ilang sampean dipangan. Ya harus lari toh. Ada suatu bahaya. Lah nek corona di Indonesia mau kemarin kena corona disemprot. Lah corona wae sapa? Sing duwe Gusti Allah. Nek kate disemprot, Gusti Allah ngandani dhisik, kon aja nisor munggah. Mari disemprot muduna. Mari. Kan komandannya Allah semua. Kalau kita lihat surat Ar-Rum ayat 26 ya. Semua itu milik Allah, tidak ada yang tak patuh kepada Allah. Semua patuh. Makhluknya apa saja mesti patuh. Surat apa tadi? Ar-Rum ayat 26. Lahu ma fis samawati wa fil ardh. Suratnya 30. Ayatnya 26. Apa? Surat 30. Ya, apa? Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Ya. Semuanya hanya kepadanya tunduk. Ada yang tidak tunduk? Makhluk jangankan yang kecil, langit bumi ini tunduk. Kalau sampai lihat surat 41 ayat 11, mesti ini sampai bisa mengambil pelajaran. Wong langit sampai bumi, ayo coba datang berdoa kepada kami. Secara sukarela mohon terpaksa. Ayo silakan kamu datang berdoa. Ya, surat 41 ayat 11. Wong langit tunduk, wong cilik-cilik ini begitu ya. Kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Apa jawabnya? Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Masya Allah, langit sakmono gedene diceluk moro. Wong cilik sing numpang ngene bumi ngene sak pira saya stugi ya.
Ngene diceluk Gusti Allah gak ngrek. Yo ngene jalan mlebu swarga. Ya, keyakinannya lho Pak. Tidak boleh ada keyakinan unsur ragu, tidak ada. Kalau datang dari Allah, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal. Jadi kebenaran yang datang dari Allah, kamu jangan menjadi orang ragu. Ya. Itu apa? Al-Baqarah 147 ya. Al-Baqarah 147 terus diulang lagi di surat Al-Imran ayat 60. Beda non taukid saja. Ya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Itu Al-Baqarah 147. Nek apa nek Al-Imran ayat 60 ya, al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Ya. Al-Imran 60 apa? Apa yang telah kami ceritakan itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu. Karena itu, janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Jadi kalau ada kebenaran ini boyo. Caranya kita meyakinkan kebenaran janji Allah itu ya. Semua kita coba lihat lah ya langit bumi sakmono gede. Pojoke awak dhewe gak ero. Langit iki pojoke sak pira gak ero. Ngono diceluk Gusti Allah. Coba datang berdoa kepada kami. Secara sukarela maupun terpaksa. Apa jawabnya? Qala ta ataina to'i. Keduanya menjawab, aku datang dengan penuh. Subhanallah. Wong cilik wis nambeng iki. Lho saya juga kami mikir wong kecil nambeng ngono. Lah iya kecil apa ngene njaluk mlebu swarga. Gak iso ngono muni khilafah rame. Khilafatul muslimin luang. Ya, ada 25 pesantren tidak terdaftar di Departemen Agama. Departemen Agama yang ngewangi. Marung ada apa? Jadi Khilafatul Muslimin itu sudah merata sampai 25 provinsi. Pusatnya di Lampung. Itu terus dipelajari. Ini bertentangan dengan Pancasila, bolak-balik ae. Pancasila sing endi? Saya sudah berkali-kali sing ngene. Jamaah mesti di mana saya ngaji saya ingatkan. Pancasila sila pertama, kedua, ketiga, semua dasarnya di Al-Qur'an, Pak. Kok iso bertentangan? Enggak mungkin. Ya. Masa gak hafal? Sila pertama ayate lho larang delok Sugeng 2163. Terus sila kedua 58. Terus 3103. Nah, terus 38 4238. Sampai nulis sama Pak Sugeng. Surat 4238. Oh ya, terus satu lagi. Oh. Semua dasarnya di Al-Qur'an. Lho kok iso Khilafatul Muslimin bertentangan dengan Pancasila? Pancasila sing endi sampeyan niku? Siapa yang membina Pancasila sampeyan niku? Saya dulu ingat ikut 9 panitia itu kan golongannya Kiai Hasyim Asy'ari, Kasman Singuddin Mejo. Ini kan orang-orang tokoh-tokoh walaupun ada yang duanya ikut Kristen, Mr. Maramis, M. Latu Harara, itu kan ikut memutuskan bahwa sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kok coba ini Indonesia aman, Pak? Karena itu sudah diputuskan tanggal 11 Juli 1945, 6 Juli sampai 1965 itu yang ikut itu ada 9 tokoh itu, termasuk orang Kristen. Itu menerima itu. Ya, besok kemerdekaan, pengumuman kemerdekaan, sore tadi ada berita dari Kaisar Koigong Jepang. Jadi orang Indonesia Timur akan memisahkan diri dari Indonesia apabila itu dipaksakan piagam Jakarta itu. Nah, mau ngecek sepeda motor kano, mau ngecek telepon yo kano. Akhir wong yo opo rek. Enak sing ngene wis bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh. Wis bapak gak apa-apa gak ngono. Akhirnya kalah. Sekarang urip nang maneh, murid-murid. Ya, soalnya gak kenaan wong pokoke ana sing swara isem mesti gak seneng. Enjen gak seneng. Ya, mau diwajibkan, kan wajibnya itu tidak semua orang. Orang Kristen teken Latu Harara metu sama lho kok iso liyane gak cocok.
Ya, nah inilah mestinya, makanya semua itu dasar di Al-Quran nggak ada. Jadi hidup ini tidak ada satupun masalah yang tidak terjawab oleh Al-Quran. Ya, nah corona itu mau gelem menganut Quran, mari we. Ya, kayak sampai korban 15 juta lebih yang meninggal. Sampai sekarang 15 juta lebih. Kok nganut Quran? Gampang. Gak usah akeh-akeh. Kira-kira 5 ayat yang mari we. 5 ayat itu selesai, corona 5 ayat selesai. Kalau pemerintah mau ya, coba dilihat surat Hud ayat 3. Itu antaranya. Surat 11 ayat 3. Ini solusinya nanti, enggak usah sulit-sulit. Ya. Apa? Surat 11 ayat 3. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu, Ya. dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Tapi awasnya gak gelem. Dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Tapi jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Berarti apa? Istighfar dan tobat. Terus lagi diulang si surat 8 ayat 33. Surat 8 ayat 33. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengadab mereka sedang mereka meminta ampun. Ya. Sudah ada ketentuannya. Allah tidak akan mengadab mereka selama engkau Muhammad di tengah-tengah mereka. Saya kira Rasulullah selama wafat apa nih ajarannya yang harus hadir itu. Itu kan 2 saja. Terus yang 3 di surat Zumar. Zumar ayat ini 62, 63, 64 berarti. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Apa? 62 apa 63? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Surat Zumar ini surat 39. Surat itu 39 ayatnya 62, 63, 64. Pokoknya pertama qul ya ibadiyalladzina asrafu. Ayat berapa? Oh ya 64. Kak keliru? Katakanlah. Ya, weh. Maka apakah kamu menyuruh aku? Loh, keliru sampean. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. 62 bener. Iya. Bukan? Oh, sik keliru. 53. 53 ya wis. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ya, terus. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. 2 ayat lagi. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang adab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Nah, terus. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang adab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Loh, berapa ayat tadi? 5 ya, wis. Enggak ini 3 tadi 2. 5. Piro njaluk mari? 6 ae wis. 6 itu 1, nanti sampai lihat di surat Hud ayat 107. Oh, surat Hud ayat 113 ya? 113 apa 107? Wa man kana Allah mu'adzibahum. Oh. Apa? Apa? Surat Hud ayat 100 berapa? Saya tak telok ya. Bukan. Ini loh surat Hud saya tak telok. Pokoknya
mari. 100 ini loh 117 wa makan rabbuka min kulli yulqal qura bi dzulmin. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim. Ya. Sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Enggak mungkin, penduduk berbuat baik enggak mungkin dihancurkan oleh Allah. Lah ning ngene iki. Masih resapel kabinet ya gak iso ngatasi. Lah sampai resapel kabinet nanti lengok ya larang aja. Ini nanti beban rakyat semakin berat. Soalnya apa? Rencananya pemerintah mau mencabut subsidi Pertalite. Soal Pertalite sudah terlanjur besar itu subsidi ini. Ya, ini akan dicabut, rame aja ada. Nyabut ya apa iki? Anak tuku wonge bengi. Jam 12 bengi ya apa? Kadang dibatasi ya. Nah, ini sulit. Nah, saya melihat dunia itu ndelok teko Quran. Ya, ndelok Quran. Jadi kalau 6 ayat gak usah akeh-akeh. Sampai misalnya menurut WHO apa? Cuci tangan. Terus yang kedua masker, terus hindari jarak, terus hindari kerumunan, ya. Iki gak akeh, 6 ayat beres nih. Nek gelem. Nek gak gelem ya wis ngene terus mundur ini. Ini kemarin masih 1180 gitu. Kemarin ini enggak tahu ini tadi. Nah, jadi ngatasi ini corona ini cukup ini. Berhubung Arab Saudi gak maca Quran, gak maca Quran diturunkan tapi gak maca Quran. Nah, sampai Masjidil Haram sekarang Masjidil Haram mulai bebas. Masjidil Haram yang pakai masker masjid sama Nabawi maupun Masjidil Haram. Yang lain bebas sudah. Sakjane kok biyen ngono. Beres sakjane. Arab Saudi memimpin. Kita minta laksanakan surat Hud ayat 3. Marang surat Zumar ayat sekian-sekian, surat anu. Mari. Nah ini sing salah saya. Soalnya gini, Pak Soleh gak nganut Arab Saudi, aku gak nganut Arab. Aku nganut Quran. Ya, sekarang sampai lihat di Masjidil Haram, setelah asar hampir maghrib kalau memang ada orang mati, terus disolati. Bener tak? Ada jenazah ini ya, nanti di depan padahal maghrib kurang 1 jam, ya disolati ya. Loh saya kalau ngelarang di sini gak boleh. Katanya sampai ini ngeru apa loh? Saya sampaikan orang mau masuk masjid ya Pak ya. Kalau setelah asar katakanlah jam 5 masuk, itu kan menurut perintah Nabi kan. La tadkhulu apa? Wa idza dakhaltumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajzanna hatta yusalli raka'atan. Kamu jangan sholat sebelum sholat 2 rakaat. Ini perintah. Tapi hasilnya ini ada larangan. La sholata ba'dal asri hatta taghruba syamsu. Tidak boleh ada sholat setelah asar sampai terbenam matahari. Ini ada larangan nambah perintah ngelompok yang dimenangkan larangannya. Supaya hilang larangannya ngenteni adzan. Sampai adzan baru sampai tahiyat masjid. Nah itu gak apa-apa. Nah, kan itu biasanya orang-orang enggak gitu. Ya, lah inilah biasanya umum lah. Sekarang kalau sampai lihat di Indonesia ini pokoknya sapi sing kurban mesti wong 7. Iya. 7 orang, mau 8 orang. Nek oleh gak apa-apa. Nek gak oleh bisa repot. Kalau ingin baca hadisnya, saya tunjukkan hadisnya. Ini cegaan umum ya. Kemarin saya dapat pertanyaan dari jamaah Tebel itu. Pak Ustadz, ini katanya orang itu nek peduli apa sapi itu untuk 7 orang. Gedean dia unta sampai sapi. Dia unta. Ya 7 orang. Hadisnya begini Pak ya. Ini riwayat Muslim ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, nahar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah berkorban bersama Rasulullah amal Hudaybiyah al badanata an sab'atin. Unta betina 1 untuk 7 orang. Wal bakarota dan sapi betina 1 an sab'atin untuk 7 orang. Rawahu Muslim. Ini bukan qot'iyah, Pak. Ini namanya waqiyah. Waqiyah itu kebetulan. Waqiyah. Kenapa? Ini di hadis lain riwayat Ahmad misalnya ya Rasulullah SAW bersabda, "Dokha Rasulullah bikabsaini amlahaini."
Rasulullah pernah korban 2 ekor kibas baik besar, 2. Beliau mengatakan, Allahumma hadza anni. Ya Allah, yang ini untuk saya. Ya. Terus wa ammal lam yudhhiya min ummati. Dan ini satu ini untuk umatku yang tidak bisa korban. Kan saya tanya, berapa umatnya tidak bisa korban? Apa tabrakan ini sahih, ini sahih. Cek gak tabrakan, ada ilmu usul namanya, inilah namanya bagaimana cara mempraktekkan hadis ini. Makanya yang tadi Hudaybiyah, tadi yang Hudaybiyah itu adalah waqi'iyah, kebetulan. Terus ini karena ada, kenapa dikatakan kebetulan? Karena Nabi di sisi lain menyembelih 2 ekor kambing, 1 untuk dirinya, 1 untuk umatnya. Jadi wedhus wong pitu oleh ya. Ya oleh. Nah, ini namanya waqi'iyah. Ini waqi'iyah bukan qotiyah. Nek qotiyah itu pasti harus 7. Ya. Terus sama dengan sholat Jumat. Sholat Jumat itu ayahnya Anas bin Malik, ya, itu pernah gitu. Ya Abi, sampean pernah Jumatan di namanya tempat Hasbun Nabid. Kam yaumaidin, berapa orang waktu itu? Ya. Terus ayahnya menjawab arbaun, 40. Nah, 40 ini dikatakan waqi'iyah karena apa? Surat Al-Jumat turun itu, begitu sholat itu Nabi ada 12 orang. Nah kalau petang bolu gini rolas, terus ya apa sih bener sih? Itu tadi yang 40 itu bukan qot'iyah tapi waqi'iyah, kebetulan. Nah ini Nabi pernah lah ketentuan agama sholat Jumat ini karonan oleh pokoknya khotibnya no. Cuma semakin banyak semakin baik. Lah ngomong saya jadi ketentuan bahwa sholat Jumatan kudu 40. Lah petang puluh wong telu ngantuk. Loh, kalau 40 wong ingin telu turu. Biasanya kan khotib-khotib Indonesia londo iku wis ngerti. Khotib Indonesia biasa iso nurukno wong. Soalnya apa? Alhamdulillahilladzi an'ama 'alal insan. Muni alus ngono, tambah turu. Padahal kalau Rasulullah kalau khotib itu ka'annau mundiru jaisin, seperti komandan perang. Awas kata Rasulullah, sabbahakum wa masakum. Musuh datang pagi hari. Awas datang musuh. Jadi semangat, akhirnya gak ngantuk. Saya tahun 60 ya pengalaman sekolah di Malang, di Masjid Jamek itu. Lu anggar sholat mesti turu. Jumatan mesti turu. Engko dijaruki wong. Dek, komat. Lah baru tangi. Ya tahun dulu 60. Rata-rata pokoknya oleh pidato itu mesti nurukno wong. Ya. Makanya sampean cekak dulu. Ini khotib di sini. Sing sana ojo ngasuk ngulon. Ada di sini. Pandangan satu arah. Delok sing khotbah. Ana sampean ana kon ngadep rono, sing kono ngadep rono, enggak metu. Turu, begitu komat, komat, kayak tangi. Ini orang Indonesia pidato. Rasulullah kalau pidato karena mundir jaisin seperti komandan perang. Seakan Rasulullah mengatakan, hati-hati saudara-saudara, sabbahakum wa masakum. Musuh datang di pagi hari. Hati-hati, musuh datang di waktu. Jadi semangat. Ya, iki gak. Sama nonton masjid-masjid rata-rata turu. Padahal mari Bilal muni, "Ma'asyiral muslimin wal mukminin rahimakumullah." Riwayat Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahbika yaumil jum'ati ansit wal imam yaqdu faqat naghut. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah." Sami'na wa ata'na. Munine sami'na wa ata'na mari kono turu. Sama nyata dikongkon komandan, ayo laksanakan ini, turu. Oh di kongkon kus apeng 300. Inilah wong Islam itu perlu dikritik. Ya, perlu dikritik. Masalah apa? Ya banyak amal-amalnya enggak pas ini. Contoh ya, jadi semua itu harus ada ilmunya. Contoh misalnya, sampean sujud dengan rukuk gak padha. Nek rukuk itu farroja yadaihi. Rasulullah membukakan jarinya. Jadi ini. Tapi nek sujud dhamma yadai. Dhamma itu merapatkan jarinya. Jadi kalau sujud ini letakkan rapat, ojo ngene. Ngene. Itu kan mestinya ilmunya begitu.
Ya, lah inilah kelemahan wong Islam itu perlu golek ilmu. Makanya yang ketiga ya, jadi sampai sehat, sempat, ya panjang umur memang untung. Tapi yang ketiga adalah hadir dalam kajian. Sebab hadir kajian itu penting. Ya, hadir kajian itu penting. Masalahnya apa? Karena Rasulullah SAW dalam kitab-kitab kuning, Pak, kitab kuning itu kalau dibaca di atas mukadimah mesti ada hadisnya. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qol muttafaqun alaih. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah akan kebaikan, maka difahamkan agama. Jadi kalau orang dikehendaki baik, baik pribadinya, baik kehidupannya, baik rumah tangganya, baik keluarganya, baik dunianya, kuncinya faham agama. Kapan faham? Ngajinya aja arang-arang. Iya. Sebab gini, zaman-zaman kondisi seperti ini, kan Rasulullah SAW mengingatkan bahwa apa kata Nabi? Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum ala bayyinatin mir rabbikum ma lam tadhhar fikum sakratain." Sungguh kamu berada di dalam kebenaran dari Tuhanmu selama tidak tampak dalam dirimu sakrotan, dua mabuk. Pokok dirimu kalau tidak ada dua mabuk, kamu tetap berada dalam kebenaran. Apa dua mabuk itu? Satu, sakrotul jahli, mabuk bodoh. Saking bodohnya sampai mabuk. Yang kedua, sakratu hubbil aish, mabuk cinta harta. Wong kena mabuk cinta harta dengan mabuk bodoh, wes gak kira akan berada dalam kebenaran. Ya, ini karena apa? Bodoh. Nanti gak bodoh, ngaji. Nek ngaji, aja jiping, jidet. Mari ngaji dicadet. Ngaji gak dicadet. Sampai masuk gak kenal belajar di waktu kecil. Ya, ngaji bercadet. Kan petunjuk Quran ini surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu kan ada yang dibaca, ada yang alam bil qola. Ya. Kita tambah jamaah saya di sana. Murid saya tapi Bu jamaah, murid saya. Lomba pidato. Barang siapa yang hadir dalam pengajian tidak bawa catatan, tidak bawa pulpen, datang melihat wajahnya kiainya saja, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat. Sampe ini iso nglakoni sholat 1000 rakaat. Lah iya hadis mangane meneh Mas jare sapa? Ya iku lho, meneh catetno yaimu yo. Catet to, aku kepengin lho. Kok iso ngono, kok cek enake. Mosok ndelok wajahe ra edak. Ning sampean fotoe kok ngene. Nah ini kata Nabi, kamu akan tetap berada dalam kebenaran dari Tuhanmu selama tidak tampak dari dirimu dua penyakit mabuk. Sakratul jahli, mabuk bodoh, wa sakratul hubil ais, mabuk cinta harta. Sebab kalau kamu hilang dua ini, tidak punya mabuk harta enggak, mabuk kebodohan enggak, wa antum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu akan selalu amar ma'ruf nahi munkar, ya. Terus waktu jahidun fi sabilillah, kamu akan mau jihad dalam menegakkan agama Allah. Tapi kelanjutannya kata Nabi, fa idza dhara fikum hubbul ais, kalau tampak di alammu adalah hubbul ais, cinta hidup dan mabuk kebodohan, fala ta'muruna bil ma'ruf, kamu tidak akan menyuruh kepada yang ma'ruf, wala tanhauna 'anil munkar, kamu tidak akan mencegah dari munkar. Apa? Wala tujahidun fi sabilillah, kamu tidak akan jihad dalam menegakkan agama Allah. Terus apa kata Rasulullah SAW terakhir dari hadis ini? Ya, apa kata Nabi? Yang terakhir beliau mengatakan al-qailuna yauma idzin bil kitab was sunnah, orang yang konsisten menyampaikan kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah, kas-sabiqinal awwalina minal muhajirin wal ansar, seperti orang terdahulu dari muhajirin dan ansar. Ya, Rawahul Bazar, ya, dalam hadis ini halaman 443. Jadi itulah penyakitnya umat Islam. Ya, penyakit mabuk harta mbekan. Ini rata-rata hidayah itu mesti kalah ambil duit. Ya, itu Pak, siapa? Anu teng Malang. Nah, Malang urusan dunia atau urusan agama?
gak datang mulai urusan doa. Itu termasuk aja ngono. Ya, prioritas itu harus akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wis diwarang ngono bolak-balik namun. Ya. Makanya kembali kepada hidayah. Kemarin saya bahas hidayah di Al-Basit. Hidayah itu kan ada 5 kemarin ya. Si melok ya 5. Ya Pak Sugeng. Cuma yang mahal itu hidayah yang terakhir. Hidayatul taufik atau hidayatul maunah. Nah, kalau hidayah maunah, coba kalau seorang dapat hidayah, tadi ayatnya yang sama belum saya terjemah. Ayat pertama tadi. Surat 17 ayat ya, 17 15. Barang siapa? Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Ya. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Yes. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Ya. Dan kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus seorang rasul. Ya. Ini siapa yang hidayah manfaatnya kembali diri sendiri. Siapa yang sesat salah dewi. Ya, kan itu. Nah, ini tinggal kita itu mau minta oleh hidayah atau minta kesesatan. Terus situ lali Pak Qasim Durdak wacana, sing ngadepin. Ya hadis diriwayatkan oleh Imam Musnad dalam kitabnya. Apa kata Nabi? Kulu atimu akbisu. Daging kurban itu makan, berikan kepada orang lain. Wa akbisu, ya, bisa kamu tahan. Wadakhiru, bisa kamu simpan. Tapi Rasulullah mengatakan wala tabi uluhumal hadiyah. Kamu dilarang menjual daging hadyu. Hadyu itu orang haji yang haji ini termasuk haji tamattu. Karena Indonesia senengannya tamattu. Saya dulu 91 haji ifrad. Ya, nah, tamattu ya. Kata Nabi, jangan kamu jual daging hadyu wal adhi, jangan kamu jual daging kurban. Fakulu, makanlah, wa tasaddaqu, sedekahkan, ya, wastamta'u, dan manfaatkan bijuludiha dengan kulitnya. Wala tabi'uha, kamu jangan menjual kulitnya. Jadi ojo dijual tapi manfaatno. Cara sampean bagi gampang. Kayak noe wong tertentu, Pak sampean gak takai daging, takai kulit ae wong telu iki wis. Perkara ngedol sampean gak melanggar aturannya Allah, aturan Rasul. Karena panitia sing ngedol, panitia sing melanggar. Ndak boleh. Ya, itu ndak boleh dijual. Dari Pak Qasim didol, marang tukang wedhus maneh. Karep sampean api. Dibeleh maneh. Engko kulite maneh? Didol maneh. Didol maneh. Sebenarnya kita itu kalau ingin dapat hidayah Allah. Kemarin kan saya sampaikan, orang dapat hidayah itu gane ungkruknya ada diputusnya Allah Rasul, gak usah rame-rame. Samina wa atona wis. Ya. Kan kemarin kalau orang dapat hidayah kan berarti An-Nisa 65 kan? Ya. Jadi fala wa rabbika yu'minuna. Maka demi Tuhan, sebenarnya mereka belum beriman Muhammad. Sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim yang memutuskan dalam urusan di antara mereka, kemudian mereka tidak pernah ada rasa keberatan sedikit pun dari putusan ini. Makanya orang dapat petunjuk minimal ya ada 3 itu. Ya, nah sekarang masalahnya gini Pak. Masalah kemarin saya sampaikan tapi belum tutup. Gini Pak ya. Hidayah, ada jaminan untuk dapat hidayah? Tidak ada. Sekarang rezeki, ada jaminan untuk rezeki? Ada. Rezeki dijamin. Hidayah nggak dijamin. Terus sampai hidayah itu kapan jaluke? Sampai minta kepada Allah hidayah kapan? Ya itu Pak sholat doa itu ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim ya itu. Terus sekarang rezeki. Sampai berada rezeki ini. Ya Allah, berikan kami rezeki yang wasian halal thayyibah. Tapi sampai menengah. Ya wis ngono tok njaluk tok. Gelem? Yo, gak kerja gak wani. Lah nek hidayah gak berusaha konkret, wani. Iki berarti kan ya apa ya? Lah sampean kan hidayah kan Rasulullah SAW mengatakan dari hadis qudsi,
dari Abu Dzar riwayat Muslim ada 10 pernyataan dari Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala, ya ibadi wa hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaitu. Setiap kamu sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum. Minta hidayah kepadaku, aku akan berikan hidayah kepadamu. Jadi setiap orang itu sesat. Yang kedua, kullukum ja'iun. Semua kamu orang lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku berikan makan kepadanya. Fastat'imuni ut'imkum. Minta makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepadamu. Ya. Ini sama-sama sesat, minta hidayah kepadaku, saya tunjukkan. Iki lapar, minta makan kepadaku, akan saya beri. Cuma dalam pelaksanaan kehidupannya, rodok sing salah titik iku. Padha-padha hidayah, kapate ngotot. Nek rezeki dijamin ngotot. Udan ngaji. Ayo. Mosok udan gak teko. Nek udan peluru ngono pantes titik. Udan banyu gak teko. Senyata sampean bandingkan dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat At-Taubah ayat 38 39. Sampean bandingkan. Itu perang, kalau salah perang Hunain itu. Perang Hunain apa? At-Taubah 38 39. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Ya. Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Ya. Saya enggak gelem apa diapakno bisa. 39. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Ya. Dan diganti kamu dengan kaum yang lain. Ya. Dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepadanya sedikit pun. Ya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Sampai perang Hunain ya, musuh berat, tempat jauh, terik matahari yang luar biasa. Kurma wae panen. Iki apa aku melok perang gak karo rasane panen kurma wae. Ini ada perintah perang itu. Terus gak patek budal wong. Itu ada teguran dari Allah. Ya, ditegur. Kenapa kamu ada panggilan untuk berperang, kamu diam-diam saja ingin tinggal di bumi? Apa kamu lebih senang dari kehidupan dunia yang sedikit ini daripada kehidupan akhirat? Inilah pertanyaan Allah, teguran kepada kita semua. Makanya nek berkorban ini surat Qasas ayat 77 itu jadi acuan. Kan surat Qasas ayat 77 itu acuannya. Surat 28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan seterusnya. Surat 28 ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Loh, jadi carilah dengan apa yang aku berikan kepadamu. Bahasa kasar, hei manusia, kamu saya kasih harta, saya kasih telinga, saya kasih hati, saya kasih pikiran, saya kasih kaki, saya kasih barang, termasuk dunia. Gunakan semua untuk menggapai akhirat. Tapi ojo lali urusan. Oh diwara ojo lali ngene Pak Gesim. Ojo lali. Tidak dunia ojo lali, diwara ojo lali ngono, tapi masalahnya dunia. Berangkat pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, sikil tekan ndak sikil. Golek upah.
Loh, padahal rezekinya dijamin. Ya. Ya. Loh, rezekinya dijamin. Nah, hidayah kan tidak ada orang jamin dapat hidayah. Hidayah tidak ada jaminan, tapi sampai kalau hidayah, woi selamat, gak selamat sampai tutup akhirat. Ya, tapi rezeki, ustaz ya apa sampai dia tetap dikai. Jaminannya coba lihat surat Hud ayat 6, ini jaminannya. Ada berapa jaminan itu kan salah. Surat Hud ayat 6. Pas juz itu, Pak. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah yang memberi rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ada yang tidak jamin? Tidak ada. Nabi saya menyacak buyer, saking sugih ini. Si Gusti Allah kalau tak ngekek rezeki price di nomor bulan, gak sanggup. Ya, Nabi saya man piro sugihmu, ya, gak sanggup Nabi saya man. Ya. Terus jaminannya Allah, coba lain di surat ini, surat 20 sekarang ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Ya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Loh, aku gak njaluk rezeki nang awakmu, aku sing ngekek rezeki. Mosok diomong ngono gak ngandel. Ya. Terus lagi kita lihat misalnya surat 29 ayat 60. Jaminannya banyak, Pak. Lebih 5 ayat itu. Surat 29 Al-Ankabut ayat 60. Wa ka'iyyin min dabbatin. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kepadanya dan kepadamu. Kepadanya itu makhluk sehingga bisa ngurus rezeki ini. Dan kepadamu ya manusia ini. Nah, cuma Allah memberikan terukur nanti. Ya, ukuran cara Allah memberi kita lihat surat 35, surat 34 ayat 39. Surat 34 itu surat Saba ayat 39. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Ya. Dan barang siapa, barang apa? Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, ya, maka Allah akan menggantinya. Ya. Dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Loh, kenapa bikin gak sama? Cek melaku urip iki. Enak kabeh sugih padha ngono ya. Aku carane nggonku, aku ya wis gak iso, aku dhewe butuh gak butuh nggo wong. Ayo. Loh, sakjane kan gitu. Cuma aneh orang Islam ini kok bodoh tertarik ambek dunia kecil nemen nih. Ya Pak Kasim? Iki ana emas iki, saon. Kiri saya, saon 24 karat, saon iki. Sing kene emas sak gunung Uhud tapi gak ketok, pasti yo. Milih mana? Emas saon iki lho, ketok 24 karat. Iki ono, tapi iki ono sebelah kanan saya. Ini ono emas sak gunung Uhud tapi nggone akhirat. Milih mana? Nek milih ngene. Soalnya gini, katanya Quran surat Ar-Rum ayat 7. Yo ngene iki wong-wong iku. Surat 30 ayat 7. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Ya apa ya? Ambek dunia kecil masa. Mono batasan kecintaan dengan dunia. Makanya kan ada seorang sahabat datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltumuh.
Ahabbani Allah, tunjukkan kepada aku Rasulullah ya tentang sesuatu kalau aku lakukan ya saya akan menjadi orang apa yang baik ya. Saya dicintai Allah dan dicintai manusia. Raih cinta Allah itu angel loh Pak. Meraih cinta Allah kan angel. Ya itu suara muslim. Raih cinta Allah dengan cinta Al-Quran dengan 5T. Apa 5T? Tilawah, terjemah, ya, tafahum, tadabbur, teramalkan. Ya, jadi, ya. Nah orang itu tidak tahu kalau soal akhirat. Padahal Abdullah bin Umar pernah dipegang oleh Rasulullah. Katanya Abdullah Umar, saya pernah dipegang pundak saya oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Ibn Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah di dunia seakan-akan kamu seorang perantau. Perantau kalau di desa Mojokerto apa ya? Enggak di desa-desa itu apa? Enggak. Moncok. Moncok. Moncok artinya karena bolo, kan pendatang ini. Nah, jadilah kamu di dunia seperti apa? Gharib, orang yang aneh. Atau keluarga, atau istri, atau anak. Ya. Terus au abiru sabilin, atau jadilah kamu sebagai seorang yang menyeberang jalan. Nyabrang tok ngene Indonesia. Ya. Ini nyabrang tok dilu ae nyabrang ini. Ya. Begitu Umar dituturi loro tok ae. Kun fid dunya ka'anna gharib au abiru sabilin, langsung Ibnu mengatakan menasihati teman-temannya. Sahabat-sahabat, sampean tak kandhani, aku mari dituturi Rasulullah. Sing enak ya apa? Ya. Apa kata beliau? Khudh min sihhatika limaradik. Ambil kesempatan mumpung sehat sebelum datang sakit. Ya. Terus khudh apa? Sabahaka qabla. Jadilah kamu di pagi hari ini ya. Apa yang bisa kamu lakukan pagi hari? Lakukan, jangan tunggu sore. Wa idza amsaita fala tandiri soba. Kalau kamu berada di sore hari, kamu bisa melakukan sesuatu, lakukan, jangan tunggu pagi hari. Wa khudh min hayatika al-marad. Ambil kesempatan mumpung hidup sebelum datang mati. Nek mati ya apa? Enak sing muni innalillahi. Sing dinalillahi sing gak enak. Kalau di Indonesia enak, orane bocorane gak lengkap. Nanti orang mati kumpul nong petang atus belano wedhus, belano sapi. Oh insyaallah barokah nggih. Muga di sepura Gusti Allah kali dosane. Amin ya rabbal alamin. Enak muni ya ini ngono. Lah nek wong misale mati syirik ya, wong gak gelem ngaji ya. Loh, kalau orangnya orang syirik itu sampai sholat ya. Ya harus berhadapan dengan surat 9 ayat 113. Tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Ya. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Ngono jarine adem nek dibacakno. Ndelok-ndelok wonge. Ambek Gusti Allah gak seneng. Kan saya sudah bolak-balik ngelingno sih. Quran ngelingno. Wong isa mek Quran kok gak demen iku lha opo? Ya Pak Kasim. Wong isa gak demen mek Quran. Padahal ayatnya apa ya? Lali ya sampe. Loh, Pak Kasim lali ya? Gak demen Quran ini ayatnya apa suratnya? Surat 43 ayat 78. Surat 43 ayat 78. Laqad ji'nakum bil haqqi. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci kepada kebenaran itu. Yo, fakta apa mitos? Wis gak demen kadek gak ngreken bisa. Apa sih gak ngreken Pak Kasim? Ayat sing muni gak ngreken iki lho.
Surat 25 30. Jadi gak ngaya kan? Apa? Ya, Qala Rasul. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini suatu yang tidak diajukan. Apa gak diajukan? Ayo, saya memberikan contoh kan gampang. Lu mau HP ini kali, balik. Wis ngaji, Pak Soleh ngaji Quran, hadis ngene, kanggo Quran. Terus habis. Terus saya pokoknya ganjaran. Ojo takon ganjaran. Ya, gak senengi Quran iki lho apa? Gak ngerken Quran. Umat Islam banyak gak ngerken Quran. Sekarang ini faktanya begitu. Ya. Saya pernah ngaji di sana, masjid. Oh, temanya saya beritahu. Apa Ustaz temanya? Temanya umat orang Islam dengan Quran sama dengan gula dengan rasa manis. Masuk aja mikir. Umat Islam dengan Al-Quran seperti gula dengan rasa manis. Apa? Ya semono iku cirine. Nek gula mesti legi. Nek legi dur mesti gula. Lho ya. Kan ngono. Lho ngono datang sana masjid mewah jan wong sugih-sugih sing nganggone. Biasanya ngundang saya ngaji ngopi. Ngopi ke rumah, ngobrol perkara iman. Ya gak apa-apa nek. Lho, begitu saya ngaji pagi temanya delay, sampai sing ngundang itu. Jadi hati-hati terhadap liberalisasi. Sampai takut tema ini apa jangan takut hati-hati waspada liberalisasi. Liberalisasi nek sampean ngomong ngono tok iki lho tak kei fotokopi, iki lho wis kadhe ngaji wis. Loh iya, saya kasih itu keputusan Majelis Ulama tentang liberalisasi. Saya kebetulan bawa. Wes sampean ngaji ning ngono. Iki ya, Mas. Ya, loh, padahal waktu ngaji tak kandhani. Saya tadi ngaji Quran itu adalah orang Islam dengan Quran seperti gula dengan rasa manis. Artinya tidak bisa. Loh ternyata sak masjid sak ngono kuwi karena sing Quran. Apa? Saya kemarin kan ngomong, ndak Ustaz ini, loh apa nih, ngono lho. Ya, bulan kalau nggak salah bulan April, ya April nggak salah, itu saya diundang. Oh bukan April, Februari. Jadi diundang, Ustaz bisa ya? Oh insya Allah bisa sambil setelah subuh. Ya kebenaran saya waktu mana subuh kosong itu adalah akad kelima. Loh, tak parane rono temen, ayo sak menunggu ae sak Quran. Nah, terus ditutup oh, lah sama kepingin oleh hidayah. Hidayah itu yang ditunjuk oleh Allah itu adalah surat 6 ayat 153 itu. Hidayah itu surat 6 ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Ya. Maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Ya. Karena jalan-jalan itu menceraikan kamu dari jalannya. Dan demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi penjelasan Rasulullah SAW terhadap ayat ini, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biadi. Rasulullah membuat garis satu garis lurus dengan tangannya. Seret satu. Apa kata Abdul Mas'ud? Wa qala Rasul berkata, hadza sabilullahi mustaqimah. Inilah jalan Allah yang lurus. Wa khatta an yamini wa shimali khututun, dan beliau membuat garis sebelah kanan sebelah kiri banyak garis, enggak tahu mau sini 5 sini 5. Apa kata Nabi? Hadi subul, jalan-jalan ini semua laisa minna. Tidak ada satu pun di antara jalan ini semua illa syaitonun yad'ula, kecuali setan mengajak ke sana. Jadi kalau sampean berjalan satu, setan gak ono. Nek berjalan di jalan banyak, setan tok. Jadi ke surga itu jalan satu ini Al-Qur'an ini. Ya, apa bisa Ustaz diterjemahkan dalam kehidupan lo?
Kok gak iso Quran ini harus diterjemahkan dalam kehidupan. Ya, makanya siapa orang bertakwa? Orang bertakwa adalah hidup yang Qurani. Orang-orang sekarang enggak bertakwa, melaksanakan perintah, menjauhi larang, praktek sembahyang, Jumatan, ya, kosong, anak-anak haji ya, nek duit budal. Terus liyane ya apa? Mane sampeyan warisane londo. Makanya londo ning ngarani sija. Apa Isam iku? Isa, subuh, lohor, asar, maghrib. Cari ngomong cocok. Aku ngarani ngene, goblok londo iki. Wong Isam ya melok goblok. Masa Isam iku isa, subuh, lohor, asar, maghrib. Saya sampean usolli fardhu lohri masuk lohri. Lohri. Kok iki dicocok-cocokno Islam itu isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Islam itu adalah apa? Ketundukan mutlak kepada Allah. Tidak ada hidup kecuali hanya tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Sakjane ngono. Ya. Iki enggak ngomong isya, subuh, lohor, asar. Terus sembahyang bolak-balik tapi gak seneng Quran. Koncone? Lho, wis seru deh. Isam sembahyang sregep, Jumatan sregep, poso sregep. Ya, riyo sregep, anu sregep, kurban sregep. Quran gak arep. Koncone setan. Kalau orang koncone setan diapakno lho. Ya surat 43 36 37 itu. Dibolan-balani ngono cek lali ya Pak Qasim. Tuwek akhirnya PDIP 3 mah. PDIP 3637. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu apa? Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Nah, terus? Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Loh, nek dikancani setan iku rumongsane bener dong. Ya. Setan ngajak nang ndi? Loh. Nah, inilah kelemahan umat Islam. Jadi kalau kita ingin selamat, satukan diri kita dengan Al-Quran. Sebab kita menyatu dengan Al-Quran, insya Allah terbebas dari stres, apalagi terbebas dari stroke. Loh, wong nek gak nyatu Quran kena PDIP 3 oh. Wong pensiun dae kurang setahun ngono wis mikir. Ya, apa? Pensiun. Bayaran kali 12 amplop lho. Padahal pensiun dioleh duit. Ngono sih, tapi kurang aja. Makanya nerima doanya itu sudah dimasukkan hati. Zuhud itu adalah batasi kecintaan kita kepada dunia. Orang cinta dunia tidak mungkin cinta Allah. Orang cinta Allah ya mesti dunia diberikan oleh Allah kepadanya. Pokoknya orang ada cinta dunia, cinta Allah tidak punya tempat. Ya, nah, inilah mestinya yang harus kita pahami. Ya, wis konjone setan uripe soro. Ya Pak Kasim. Wis konjone setan uripe soro. Surat apa? Lali Pak Kasim. Ayo, laran udah-udah. Apa Sugeng? Surat Toha ayat 124 sampai 126. Uripe soro. Surat 20 ayat 124, 125, 126. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Ya, Gusti Allah muni ngono sempit temenan. Terus? Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, protes pokoknya. Berkatalah ia, ya Tuanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat.
Apa jawab Allah? Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Loh, saya dibantah oleh santri saya di porong. Ustaz, Cina gak kena Quran belas sugih aja. Loh, sekarang saya tanya, sugih Cina itu tenang apa gak? Gak tenang, Pak. Dikira duit akeh tenang ngono. Saya sampai uangnya banyak tenang? Gak jaminan. Gak jaminan, Pak. Iya. Sawangane sugih. Sing penting ki sawangane apa rasane? Rasanya, Bung. Sugih tapi soro. Karena Allah yang mengatakan begitu. Jadi dijawab ini. Niku Cina-Cina Ustaz kok sugih ae dikandani kok. Iku nek sugih Cina iku padha ambek surat 7 ayat 182. Oh, iku dengan diistidrat iku jenenge. 182 183. Apa? Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur Kepada kebinasaan. Loh. Dengan cara yang tidak mereka ketahui. Terus? Dan aku memberitahu kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh. Ya. Jadi ini kan istidlal kan bolak-balik saya sampaikan tutur ndukur jolno. Jrot. Ngono. Enak ngono. Ya. Wis gak enak. Sebab gini Pak ya, umat Islam ini mulai dulu Rasulullah SAW pernah mengingatkan pada saat beliau duduk di atas mimbar, terus kata sahabat, wajarnya kalau kami duduk di antara sekitarnya. Apa kata Nabi? Inna mimma akhafu alaikum. Sesungguhnya yang paling saya khawatirkan menimpa kamu adalah apa? Antum satu alaikum dunia uzina, apabila dibukakan pintu dunia dan keindahannya. Itu yang dikhawatirkan menimpa umat. Bukan Nabi itu takut miskin. Sampai kalau ingin takut miskin dibantah oleh gini. Seorang sahabat pernah diutus oleh Rasulullah SAW itu adalah siapa namanya? Sing narik pajak ke tanah Bahrain. Abu Ubaidah. Jadi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah diutus Rasulullah SAW untuk mencari ngambil jizyah pajak dari tanah Bahrain. Ya, begitu dia berangkat, loh pulangnya ini Fasami'atil Ansor. Sahabat-sahabat Ansor mendengar, loh apa Ubaidah Al-Jarrah bodoh akeh gitu kan. Ya, mesti bodoh akeh gitu. Loh apa akhirnya? Mereka fawafau sholat subuh ma'a Rasulullah sing gak jamaah subuh. Jamaah subuh. Semua sholat subuh. Mari sholat subuh, salam, Rasulullah kan mengimami kan ngadepnya ke makmum. Nah, begitu makmum. Biasa sahabat iki mari sholat tengok-tengok berita anak buyar. Kok gak buyar-buyar? Rasulullah menduga, gini kata Rasulullah, sampean gak buyar-buyar iki, adzunukum annakum samitum anna Abu Ubaidah qad ja'at minal bahri bi'al katsir. Saya menduga sampean ngenteni ini oleh apa? Sampean mesti krungu bahwa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah membawa uang yang banyak, terus sampean ngenteni ini. Apa kata sahabat? Qalu ajal Rasulullah. Loh kayak kali itu. Nah, apa kata Nabi? Fa wallahi, demi Allah. Mal faqru aska alaikum. Mal faqru aksha alaikum. Bukan kemiskinan yang saya khawatirkan menimpa kamu. Walakin aksa, tetapi saya khawatir antum satu alaikum dunya. Apabila dunia dibukakan atas kamu, kama busitat ala mangkana qablakum, seperti dibukakan dunia kepada orang sebelum kamu, fatanafasuha, kamu berlomba tentang harta, ya, berlomba bersaing tidak sehat. Terus fatuhlikakum, maka kamu harta akan menghancurkan kamu, kama ahlakathum, sebagaimana harta pernah menghancurkan umat dulu. Jadi yang dikhawatirkan Nabi bukan kemiskinan, kekayaan. Bukan kemiskinan, kekayaan. Karena kalau sudah kekayaan begitu itu, dunia kan melalikan sembarang kali. Padahal dunia itu di dalam Al-Quran, wa kaya itu dunia illa mataul. Wis ngono, wis diwal-balik ngono, wis gak mandi ya lain nanti. Omong Gusti Allah jika tindel lah. Oh dikandani, sudahlah.
Sampai gambarannya dunia sampai akhirat kan digambarkan Nabi lihat apa? Masalah dunia fil akhirah, gambaran dunia dibanding akhirat. Masali ahadikum yaj'alu usbu' fil yamin. Seperti seorang di antara kamu memasukkan jarinya ke air laut. Falyandur bima yarji. Delok sing nemplek nang driji piro. Lah, iku sing kebahagiaan dunia. Celuk pisan kas, tarik mana? Sing kandel itulah penderitaan akhirat. Berapa bandingannya? Dibandingannya berapa? Sampai nyelup pisan sing kandel iku kenikmatan dunia. Sisa air laut kenikmatan akhirat. Celupna sekali lagi sing kandel dunia penderitaan dunia. Terus sisa air laut penderitaan. Kira-kira bandingannya sak piro? Nek kepengin bandingno gampang. Hadis Nabi. Karena Rasulullah SAW mengingatkan dalam riwayat Muslim sebutkan apa kata Nabi? Ya, kata beliau mengatakan begini. Ya. Yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Nanti didatangkan orang yang paling enak hidupnya di dunia tapi ahli neraka. Begitu di hari kiamat, fayus bau final, dicelup nang neraka, celup diangkat. Dicelup nang ini diangkat. Begitu diangkat ditanya. Ya ibadi kata Allah, wahai hamba. Hal marra bika naimu. Hal laka alika naimun katu. Sampean tahu rasanya enak. Sampean pernah merasakan enak sedikit pun pernah? Jawabnya wallahi ma marra bi naimun katu. Demi Allah ben tahu enak belas. Itu yang paling enak. Ganti sekarang, wa yu'tabi asaddina sibuksan yaumul qiyamah min ahlil jannah. Didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya di dunia tapi ahli surga. Akhirnya fayus bau fil jannah, dicelup nang swarga dilebokne empere tek tarik. Ditarik tanya, "Ya ibadi, hal alaikan buksun katu, sampean tahu rasane sora? Hal alaika buksun katu tidak tahu sora?" Apa jawabnya? Wallahi ma marrobi kot buksun kot demi Allah mboten tahu sora belas. Berapa bandingan? Jadi penikmatan dunia sak poli apa celupno swarga dilebokne titik wis ilang semua. Ganti Fir'aun bojone calon swarga. Ya raja. Wis sembarang kali menang tok Fir'aun. Umure 500 tahun kira-kira gak tahu loro belas. Seneng ya? Nanti di akhir celup diangkat. Tahu enak. Demi Allah mboten tahu enak belas begini. Terus yang sampean golek apa ini? Sampean pernah saya doa ini, Allah la taj'al dunya akbar hammina wala mablagha imina. Ya Allah, jangan kujadikan dunia tertinggi dari cita-cita kami dan janganlah kujadikan dunia yang tertinggi dari ilmu kami. Pernah doa begitu, Pak? Nah, terus ndonga apa lho? Rabbana atina fid dunya duduk donga sapu jagat. Saya kan sudah nyampaikan, donga sapu jagat apa pernah saya tulis ini? Apa? Loh, karo. Lah golek catatan. Nek sampean napalno wis seru we. Iki gak ngapal kok golek catatan. Ya. Mosok gak hafal. Lah itu dungane apa? Coba Umar bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencontohkan, ij'al dunya fi aidina wa la taj'al dunya fi qulubina. Jadikan dunia dalam genggaman kami, jangan dijadikan dunia dalam hati kami. Nek dunia no ati, kelangan, kiayang. Sepeda motor ngredit durung lunas ilang. Ya apa kira-kira? Yang marah-marah setruk nah. Gara-gara apa? Dunia itu bukan milik kita, milik dia. Dititipkan sementara kita. Ya, wis koyo juru parkir kan gini. Ana motor apik leren. Ya, setengah hari ya 5.000. Ana motor elek tas bulure kan 5 menit nyingkre ya 5.000. Gimana? Ya, karena kita kalau merasa dunia dalam genggaman itu artinya kita itu jangan menjadikan dunia dalam hati kita. Ya, kalau dunia dalam hati nek coplok. Ya, pokok PDIP 3. Apa mungkin PDIP 3 itu?
penurunan daya ingat, pendengaran, penglihatan, penghasilan. Ya apa penghasilan menurun? Ya apa ngene iki? Ya apa? Rambut putih susah. Enak putih. Putih itu nur nanti di hari kiamat. Ojo disemir. Ada nyemir. Zaman Nabi itu pernah ada orang nyemir rambut. Ya, kemanten anyar. Mari adus lho kok bojoku rambutnya putih kabeh. Semiran berarti. Baru Nabi mengatakan ghayru sama. Rubahlah tapi sakliyane ireng. Yang merah kono koyo anake sapa? Nah, saya pernah murid saya kelas 3 dari anak desa tertentu. Rambutmu kayak rambutnya Pak Soleh ini. Niku Pak salah lengone. Yo gak. Awakmu diulasi Gusti Allah. Dilingno, ambakne kon cek 6 dilungkas kon kate dibuntel kain. Mbok sampean medeni. Lho lak ben. Lah ora dibuntel kain putih. Sajane ngono. Ya, sing perlu kan dawa umum masih putih babak. Ya, itu memang keindahan nanti di akhirat. Makanya Nabi mengatakan ghairu sama. Rubah tapi selain yang hitam. Utawa wis gasik dirubah-rubah. Sapa anane ngono ae. Jane wis tuwa ya apa maneh. Ya, inilah Pak mungkin kajian. Jadi saya mengingatkan kepada jamaah ya, yang namanya hidayah itu harus ada upaya konkret. Upaya konkret apa? Cekel Quran, pelajari, nggak ngerti tanyakan kepada yang ahlinya. Nah itu baru nanti diikuti syarat 5 itu. Ojo kepin hidayah surat mustaqim ngomong dok. Pada rezeki itu apa ya Allah mereka rezeki kawani ngomong dok. Iki apa yang jenenge? Ya, nah inilah kajian yang saya sampaikan. Ya mudah-mudahan. Apa Pak? Ini ada yang bertanya surat Thaha ayat 14 yang artinya Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Wa aqimis sholata. Maka sembahlah aku. Untuk Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ini maksudnya apa? maksudnya begini. Allah menyatakan, aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Ya, dirikan sholat untuk mengingatku, karena sholat itu mengingat Allah. Jadi intinya sholat itu adalah mengingat Allah. Dan sholat ingat Allah, di luar sholat tetap ingat, ikut jenis daimun. Kan sholat itu bisa diterima karena 3. Apa? Khosiun. Ya, Bu, dapal apa khosiun itu? Lesane, cangkeme, lesane, pikirane, atine 1. Ya, itu 1, kan begitu mestinya. Yang kedua, hafidun. Surat apa? Al-Mu'minun 9. Walladzina hum 'ala shalatihim yuhafidun. Pelihara waktunya, pelihara gerakannya, pelihara ketentuannya, semua dipelihara. Dan yang ketiga adalah Al-Ma'arij ayat 23. Apa? Daimun. Daimun itu ingatnya Allah tetap waktu sholat ingat Allah, di luar sholat ingat Allah, di pasar ingat Allah, di kantor ingat Allah, gak maling, gak nyolong mania. Ya, tapi nek sholat gak patah eling ambek Allah, biurban, jawabane tambah gak eling blas, arah tambah. Ya, jadi sholat itu gak agar sholat. Ya wong-wong iku muni ngene ndok jare yai, sampean pengen sholat sing sregep, ya. Marang ngono maca selawat, insyaallah nggih mlebu swarga. Allahumma amin. Becok. Lu saya kan becok malah apa? Kan ada unsur 3 tadi baru. Ya. Aku dilonengin. Kuwi Pak Soleh. Makanya di desa tertentu itu di Sawu Cangkring. Ngaji yang Pak Soleh mlebu swarga ibu. Kok tak dudono rintangane. Iya. Makanya swarga itu memang harus jihad. Kan ada apa 5 tadi? Allahu ayatuna, ar-rasulu qudwatuna, al-Qur'anu dusturuna. Ya. Apa? Al-jihadu sabiluna, al-mautu fi sabilillah asma amanya. Itu semboyan. Ya, saya kira itu, Pak. Dah, Pak ya, sama tanya. Itu maksudnya dirikan salat untuk mengaku. Jadi inti salat itu mengingat Allah. Nek sampai iring Allah terus sesuai dengan surat 58 ayat 7 berarti aman nek iku. Iku aman.
sampai lihat surat 58 ayat 7 kan mengingat Allah di mana-mana. Kalau kita 2 orang ingat Allah ketiga. Kalau kita 5 orang Allah yang ke-6. Kalau kita 10 orang Allah yang ke. Nah, itu ingat terus. Itu akan aman insyaallah. Ya, itulah kajian yang bisa saya sampaikan. Nah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.